Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore atau selamat malam. Di sini saya Ilham Bahrul Ulum selaku pegiat literasi relawan TBM Lentera Pustaka. Saya akan ngobrol bersama Pak Syarifudin Yunus, MPD, calon dokter, selaku pendiri TBM Lentera Pustaka. Hari ini kita mau ngomongin Hari Guru, Pak. Oke. Hari Guru tuh dari dulu kita cuma peringatinnya kue ulang tahun atau bunga ke guru. Sebenarnya apa sih, Pak, makna Hari Guru hari ini, Pak? Ya, untuk semua dari kita yang berprofesi sebagai pendidik atau dalam istilah disebut dengan guru. Jadi kalau secara sederhananya guru itu bisa disebut dengan digugu dan ditiru. Berarti kalau digugu itu dalam konteks keilmuannya bisa kita ambil apa yang dia berikan. Ditiru itu artinya adalah perilakunya. Keteladanannya bisa kita ambil juga dari seorang guru. Tapi hari ini kita bicara di era pandemi COVID ya, 19. Ada pukulan telak buat para guru karena terbukti tidak siap di dalam hal menjalankan program pembelajaran jarak jauh ya. Sehingga ada persoalan-persoalan internet, persoalan-persoalan infrastruktur laptopnya, persoalan-persoalan media belajar jarak jauhnya, sehingga itu jadi masalah. Nah, ini kenapa terjadi? Terjadi karena memang harus diakui ya, satu hasil survei yang diselenggarakan oleh PGRI sendiri itu dinyatakan 70% guru kita di Indonesia hari ini itu belum punya kompetensi yang memadai. Hanya 30% yang sudah memadai. Indikatornya dari apa? Indikatornya dari uji kompetensi guru ya, yang dilakukan tahun 2017 itu menyatakan yang punya nilai minimal 80 hanya 30%. Yang lainnya 70% maksimum itu ada 70, nilai 70 maksimum itu ada 70%. Jadi ada persoalan kompetensi. Maka hari ini momen buat kita di Hari Guru tahun 2020 ini supaya guru mau bergerak dari posisi inkompeten menjadi kompeten. Kira-kira itu yang harus dijadikan acuan. Jadi seperti itu, Pak, realitas guru hari ini. Betul. Mengapa demikian, Pak? Ya, persoalannya tadi kalau kita bicara kompetensi berarti bukan melihat pada sistemnya, bukan pada negaranya, bukan pada departemen pendidikan kebudayaannya, tapi pada diri kita yang berprofesi sebagai guru. Nah, bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan kompetensi? Maka harus dihindari hari ini terjadi inkompetensi karena guru-guru hari ini banyak yang belum setara dengan sarjana. Harus dipacu terus guru-guru kita yang mempunyai kualifikasi kesarjanaan alias perguruan tinggi tadi, lulusan perguruan tinggi. Yang kedua, di lapangan masih ada guru-guru yang mismatch. Ya, dia kuliahnya belajar apa, tapi di lapangan ngajar apa. Ambil contoh misalnya kuliahnya guru bahasa Indonesia, tapi di lapangan di sekolah ternyata dia ngajar pramuka, ngajar olahraga. Itulah sebab keduanya itu guru tidak kompeten. Yang ketiga misalnya, bisa jadi rekrutmen gurunya salah. Ya, misalnya orang-orang yang lulusan bukan sekolah guru, bukan universitas yang menjadi lembaga penghasil tenaga kependidikan, malah dijadikan guru. Ya kan gitu, karena kan sistem nasional ini juga kan sistemnya secara nasional, menerima dari manapun perekrutannya, kemudian orang daftar, tes massal, diumumkan, baru jadi calon pegawai negeri sipil misalnya. Nah itu contohnya, jadi rekrutmen yang gak sesuai. Dan yang keempat, program berkelanjutan ya, profesi guru itu untuk belajar lagi itu bermasalah hari ini. Saya sebutnya dengan mandek. Jadi banyak guru udah malas belajar ya. Terbukti dengan apa? Terbukti dengan misalnya komunitas-komunitas organisasi guru hari ini nggak bisa berperan dengan maksimal.
seperti kelompok kerja guru atau juga namanya musyawarah guru mata pelajaran di level-level katakanlah kecamatan, provinsi, itu nggak bisa membangun ya kesadaran ilmiah maupun juga kesadaran pedagogi mengajar dengan menjadi lebih baik kepada anak-anak, itu nggak bisa terbangun lewat organisasi. Bisa jadi gurunya malas berorganisasi. Makanya itulah bagian yang harus kita antisipasi di masa sekarang supaya guru-guru itu punya kesadaran untuk meningkatkan kompetensinya. Kira-kira gitu. Itu solusinya Pak ya? Itu masalah inkompetensinya. Untuk menjadi solusi atas masalah itu apa tuh Pak? Nah, solusinya adalah pertama, mindset guru harus berubah. Dia nggak boleh lagi bawain kurikulum secara textbook, ya, tapi dia harus lebih kreatif lagi bagaimana bisa mendeliver materi pelajaran kepada siswa. Itu pertama. Yang kedua, solusi lainnya adalah bukti bahwa kurikulum hari ini tidak diterjemahkan secara kreatif, sehingga adanya pandemi COVID yang harusnya kita belajar jarak jauh itu menjadi stagnan. Banyak kita ini kehilangan cara, kehilangan kreativitas bagaimana mengefektifkan belajar jarak jauh. Akhirnya siswa jadi berasa bosan, gurunya jadi cuma begitu-gitu aja, kemudian hasilnya jadi tidak efektif. Nah, bahkan dikeluhkan soal infrastruktur, soal internet, kemudian soal laptop, belum lagi soal handphone dan seterusnya. Nah, itulah yang jadi persoalan. Maka kalau kita bicara sekarang solusi, guru harus berubah. Dia harus bergeser dari titik nyamannya hari ini menjadi kepada titik yang punya tantangan besar. Ya, kondisi ini kondisi darurat, bahkan ke depan pun kalau kita sudah normal lagi, itu harus guru bisa lebih kreatif. Jadi apa yang harus dikembangkan? Buat saya itu 5C. 1, namanya critical thinking, berpikir kritis, ya, apa yang sedang terjadi di bangsa Indonesia ini, apa yang dirasakan anak-anak sekolah hari ini, apa yang bisa dilakukan sekolah kepada anak-anak pada hari ini, untuk mereka tetap bisa menerima materi pelajaran dengan baik. Yang kedua, itu yang disebut dengan creativity. Ya, mereka harus lebih kreatif lagi dalam belajar. Yang tahu bagaimana cara kreatif itu dikembangkan ya gurunya itu sendiri. Ya, karena dia yang punya anak, dia yang punya pelajaran, dia yang punya sekolah, bagaimana caranya membangkitkan kreativitas itu. Yang ketiga, itu yang namanya communication. Ya, guru itu sesama guru harus diskusi, harus cerita, kamu lakukan apa, saya lakukan apa, sharing. Ya, itu namanya communication. Jadi segala sesuatu berkaitan dengan pedagogi, program pengajaran itu harus dilakukan oleh guru. Ya. Yang keempat, collaboration. Ini pokok kunci sekarang. Tidak ada guru yang bisa hidup sendiri hari ini. Semua guru harus berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Guru harus berkolaborasi dengan organisasi guru. Guru berkolaborasi dengan pemerintah. Guru berkolaborasi dengan sekolah. Dan yang terakhir adalah yang disebut dengan confidence. Membangun kepercayaan diri bahwa kamu sebagai guru itu bisa. Kamu sebagai guru itu mampu. Hanya guru yang kompeten, yang punya confidence, yang punya percaya diri itu tinggi. Itulah solusinya yang sederhana. Wow, luar biasa sekali Pak Syarif. Ternyata masih banyak problematika ya Pak ya. Ya. Itulah realitas masalah dan juga sudah dikasih solusinya oleh Pak Syarif. Semoga obrolan kita bermanfaat. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Selamat berjuang para guru Indonesia. Salam literasi. Salam literasi. Baca bukan main. Baca bukan main. Terima kasih.